Pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan tentang dua khotbah saya sebelumnya itu bicara tentang Ulangan 8 ayat 2 Ulangan 8 ayat 2 dan Ulangan 8 ayat 18 ya. Saya bacakan kalau eh, supaya kita nggak lupa ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Itu di ayat 2, ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Nah, ini janji dan tujuannya. Selalu Tuhan itu membuat perintah dan tujuannya selalu ada. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ini adalah kisah ketika bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian. Jadi ini peringatan dari Tuhan melalui Musa bahwa apa yang mereka alami, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Karena ini sudah tersaring nih, jumlah bangsa Israel yang mau masuk tanah Kanaan adalah bangsa yang tersaring. Mereka yang benar-benar mempunyai hati yang teguh, mempunyai kekuatan jiwa yang luar biasa, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk terus berpegang kepada Tuhan. Walaupun nanti kalau kita lihat di kisah-kisah berikutnya, ya memang masih banyak menceng kanan, menceng kiri. Tetapi yang sekarang di hadapan Musa adalah orang-orang yang siap masuk dalam tanah perjanjian. Nah, contohnya siapa? Contoh yang saya mau bawakan pada pagi hari ini adalah Daniel. Nah, Daniel ini adalah contoh yang luar biasa dan kenapa dia sampai pada posisi yang tertinggi. Kalau kita baca di firman Tuhan di eh, Amsal 22 ayat 29 dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, nah titik, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah ini dia. Luar biasanya apa? Kalau kita bisa menerima proses yang Tuhan sudah siapkan, kita bisa menjalani proses yang sudah Tuhan berikan, kemudian kita bisa menjalani dengan sungguh-sungguh dan percaya dan iman bahwa segala sesuatunya akan terjadi dengan baik, maka kita akan diangkat Tuhan untuk bertemu dengan bukan cuma bertemu, untuk berdiri di hadapan raja-raja. Pada saat dan waktunya kita akan diangkat. Nah, persoalan di situ timbul. Pada saat kita diangkat oleh Tuhan, pada saat kita berada di hadapan raja-raja, apakah karakter kita bisa mempertahankan itu? Intelijensia kita, keterampilan kita, cara berpikir kita, membawa kita maju atau masuk di hadapan raja-raja. Tetapi untuk bertahan di hadapan raja-raja, ternyata butuh karakter. Karakter-karakter raja. Nah, karakter-karakter yang teruji. Itu makanya kemarin di Bandung ada retret yang bicara tentang karakter ya, tentang kolerik, melankoli, plekmatik, dan satu lagi apa ya? Sanguin. Nah, ada empat tipe karakter orang: kolerik, melankoli, sanguin, dan plekmatik. Ternyata manusia secara umum, saya ringkas ya, secara umum itu mempunyai dua karakter. Jarang yang satu, pasti dua. Ada pasangan-pasangan, apakah kolerik, walaupun ada yang satu ya, tapi kebanyakan itu dua. Jadi apakah kolerik dengan sanguin, kolerik dengan sanguin nggak ada, kolerik dengan melankoli, iya kolerik dengan melankoli, apakah kolerik dengan sanguin, atau kemudian plekmatik. Nah, whatever itu ada variasi-variasinya. Sebetulnya tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah kita bukan hanya dihadapkan kepada para raja, karena itu urusannya gampang.
Kita tinggal melatih diri, kita belajar sungguh-sungguh, bisa. Semua orang bisa. Dan itu akan masuk sampai di hadapan raja-raja. Tetapi bertahan di hadapan raja-raja, ini persoalan lain. Nah, ini yang perlu kita pelajari pagi hari ini. Supaya kita kalau sudah di hadapan raja, jangan kita ternyata ketendang. Gitu ya. Jadi, nah Daniel adalah salah satu contoh dari orang yang berhasil masuk sampai di hadapan raja. Dia dari orang buangan, dia adalah orang budak. Sebetulnya kalau orang yang diambil oleh satu kerajaan dari negara lain itu budak. Jadi Daniel ini bergerak dari budak sebetulnya, dari budak, cuman karena dilihat perawakannya bagus, mukanya keren, kayak saya gini keren sih. Nah, Daniel dan kawan-kawannya ini diambil oleh raja untuk dididik sendiri. Dididik sendiri. Nah, pendidikan ini saya nggak tahu karena nggak dijelaskan oleh Alkitab pendidikannya mengenai apa saja, tetapi jelas bahwa pada akhirnya Daniel itu sampai di hadapan raja. Artinya dia pinter, pasti. Nah, sekarang yang kedua, karakternya bagaimana? Itu Bapak Ibu nanti mohon bisa dibaca di Daniel 6 lengkap ya. Saya ambil cuplik aja supaya ini cepat karena ini sangat panjang khotbahnya. Jadi di Daniel 6 ayat 3 dikatakan membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Artinya Daniel dengan dua kawannya, bukan Sadra Mesah ya, bukan ya, tetapi dengan dua orang lainnya diangkat oleh raja menjadi Menko, setara Menko gitu ya. Jadi dia menjadi menteri koordinator, nggak tahu menteri koordinator bidang apa. Kalau ini ada 3 gitu, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Itu kalau Prabowo kan gitu kan. Ini masalahnya Darius bukan Prabowo. Jadi saya nggak tahu ini urusannya apa. Tetapi ada 3 orang yang diangkat untuk mewakili raja. Semua harus laporan kepada 3 orang ini. Nah, jadi kita lihat di ayat berikutnya di ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia, nah ini yang satu luar biasa. Sebetulnya kita semuanya sudah memilikinya. Kadang-kadang nggak yakin, kadang-kadang nggak percaya. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Nah, siapa yang punya roh yang luar biasa? Kita semua. Kita semua punya roh yang luar biasa karena roh Tuhan ada dalam hidup kita. Roh Tuhan ada dalam hati kita. Jadi jangan takut menghadapi apapun. Jangan takut. Jangan harus gini, harus gitu. Aku harus pakai garam untuk ngusir setan. Aku harus pakai, waktu saya mengusir setan saya pakai minyak karena itu minyak urapan. Tapi itu tanpa itu pun saya juga berani maju. Jangan kemudian aku harus pakai ini, aku harus pakai itu. Ada yang pakai paku 12 inci, aduh pusing gua kalau udah begitu ilmunya. Itu klinik sekali itu soalnya. Karena apa? Mari kita hanya mengandalkan roh kita, mengandalkan roh yang ada di dalam hidup kita, roh yang ada dalam tubuh kita. Itu melebihi semua roh dalam dunia. Jadi semuanya kita bergerak hanya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Jangan mikir beli garam, beli apa lagi ya? Whatever banyak. Itu garam itu gini, harus garam yang ini, harus garam yang itu. Garam itu ya garam. Garam gandu, tahu garam gandu ya? Nah, kalau yang seumuran saya ngerti garam gandu itu garam yang kotak-kotak itu. Kemudian garam meja, garam yang kayak garam krosok, tahu garam krosok ya? Garam krosok itu adalah garam yang dihasilkan oleh petani langsung, yang masih kasar itu krosok. Nggak bisa, kalau kita berdoa harus pakai garam krosok. Lah kan repot. Jangan-jangan nanti ngomongnya kita harus pakai garam dari Israel. Matilah kita harus import garam nih. Repot, guru setan import garam. Tapi percayalah bahwa roh di dalam kita adalah lebih besar. Itu lebih powerful. Itu nggak butuh garam, itu nggak butuh apapun. Hanya butuh doa kita dalam nama Tuhan Yesus. Kemarin saya juga sedang
ada satu project gitu ya, project saya ya biasa lah pendeta ya, projectnya mendoakan orang gitu kan. Cuman saya masih menunggu hasil akhirnya ini luar biasa karena ada satu orang itu tumor di ususnya itu besar sekali sehingga nggak bisa harus dipotong dioperasi. Kemudian karena dia mengandalkan BPJS, operasinya mundur terus urutannya mundur terus sehingga akhirnya baru bisa dioperasi kemarin. Tetapi selama dioperasi saya bilang berdoa terus, saya bilang tidak mustahil kalaupun operasinya gagal, tidak jadi operasi atau apapun penyebabnya, Tuhan bisa menyembuhkan. Tahu nggak Bapak Ibu yang terjadi? Tadinya itu mau dipotong, dia udah nggak mau, saya nggak mau dipotong Pak, gimana ini? Prosesnya panjang sekali. Itu kuasa Tuhan luar biasa bekerja. Saya sampai, aduh Tuhan, Engkau memang dahsyat. Jadi akhirnya dia mendapat jadwal operasi. Akhirnya dia dioperasi. Kemudian tumornya yang tadinya hampir menutup 90% dari ususnya, sehingga rencananya mau dipotong dibuang. Jadi ususnya dia kalau buang kotoran di perut gitu ya, bisa bayangkan ya betapa sulitnya itu hidupnya dia setelahnya. Ternyata Tuhan bekerja dari tumor yang membesar. Tumor kan umumnya membesar kan, dia mengecil. Jadi cuman kecil sekali gitu, dilihatin pada saya. Ini tumornya Pak, sekarang sudah operasi selesai, ini tumornya cuma sekian. Jadi tadinya yang mau dipotong nggak jadi. Akhirnya cuman dipotong tumornya karena itu bisa diambil. Saya melihat luar biasa. Selama kita berdoa, selama kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Maka kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus itu powerful Bapak Ibu. Roh di dalam kita itu lebih besar. Itu membuat itu mengecil. Sampai akhirnya pada saat dioperasi, ya cuma diambil tumornya doang. Kecil tumor. Jadi percayalah waktu Tuhan waktu yang terbaik. Kok nggak sembuh-sembuh Pak? Ya udah itu nanti aja. Pokoknya kamu percaya sekarang gitu loh. Tuh, intinya pokoknya kita percaya. Kalau udah pokoknya itu udah berhenti, udah nggak ada negosiasi ya. Pokoknya just believe. Itu firman loh. Jadi pokoknya percaya itu firman ternyata. Hanya percaya saja. Yuk saya kalau cerita itu nanti saya bablas kemana-mana ini. Jadi dia mau diangkat. Jadi oleh karena integritas dia yang melebihi dari teman-teman yang lain, dia mau diangkat menjadi setingkat Perdana Menteri. Jadi tadi dikatakan apa? Karena mempunyai roh yang luar biasa. Dan Raja, ini yang belum saya baca, dan Raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaan. Jadi Daniel itu mau diangkat jadi Perdana Menteri. Dari 3 Menko, dia diangkat jadi nomor 1. Jadi 1 Perdana Menteri. Pada saat Raja ngomong cerita soal rencananya, yang lain tahu, wah gawat. Kalau kita biarkan Daniel ini jadi Perdana Menteri, gawat. Kita lapornya kepada dia semua. Nggak bisa ke yang 2 lagi. Jadi gitu ya kan. Jadi mereka mengadakan trik and intrik. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak didapati kelalaian atau suatu kesalahan apapun. Di sini kita menilai bahwa Daniel, 1 yang saya tangkap ya, 1 Daniel itu apa? Jujur. Apapun yang dia lakukan apa adanya. Apapun laporan yang dia terima, dia laporkan apa adanya. Tidak ada cover up, tidak ada tutup-nutupi. Jujur, bukan bubur ya, jujur. Kalau bubur kacang hijau enak, tapi ini jujur. Nah itu 1, Daniel itu jujur. Karena apa? Alasannya mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Jadi Daniel tidak salah sama sekali. Dia jujur apa adanya. Itu yang membuat karakter dia nomor 1 itu. Nomor 2, setia. Marilah kita setia kepada orang yang di atas kita, kepada orang yang bukan kepada orang yang di atas kita, tapi orang yang Tuhan taruh di atas kita.
Mari kita setia, terlebih kepada Tuhan. Ya, itu adalah satu. Karena Daniel setia kepada raja, tapi dia juga setia kepada Tuhannya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, dia setia. Yang ketiga, tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan. Itu juga berarti bahwa Daniel itu mempunyai integritas yang tinggi. Jadi kalau dia ditugaskan apa, ya dia kerjain apa. Itu integritas. Kalau dia diberi jabatan sebagai Menko, ya dia melakukan kegiatan Menko. Dia mengontrol kerja menteri-menterinya. Dia mengontrol kerja dari pemimpin daerah. Kalau zaman sekarang, ya kalau kita bayangkan menteri, gubernur dan lain-lain, itu ada urusannya nanti. Bukannya terus kemudian ada satu kelompok orang yang tidak mau di bawah menteri. Nah, sekarang yang terjadi di Indonesia itu gawat. Indonesia sebetulnya gawat ini, Indonesia ini ya. Tapi mari kita doakan supaya Indonesia tetap berjaya. Karena ada orang yang tidak mau di bawah menteri, ya siapa itu tahulah. Jadi tidak ada, dia berintegritas. Yang keempat apa? Rajin. Artinya Daniel juga rajin. Gimana kalau nggak rajin orang dia bisa mengepalai suatu pemerintahan sampai dia akan diangkat menjadi nomor satu. Yang nomor 5 terakhir, saya belum teliti sampai ke dalam ya, cuman saya udahlah sampai di sini aja. Yaitu dia teliti dan pintar. Nah, ini dia. Supaya seseorang bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya, maka dia perlu kepandaian, maka dia perlu ketelitian. Karena kadang-kadang orang yang dihadapan kita, orang-orang yang lapor kepada kita, itu tentunya adalah yang baik-baik saja. Kalau suami atau istri yang konseling kepada kami gitu ya, pasti yang masuk ke kami itu adalah yang baik dari sisi dia, yang jelek dari sisi satunya, pasti begitu. Makanya sering kalau ada orang konseling, kami minta berdua, kalau bisa, kadang-kadang nggak bisa, ya sudah. Maka kita lakukan sebisanya. Ada banyak orang yang lapor suaminya begini, ada yang lapor mertuanya begini, ada yang aduh, banyak kasus di dunia ini, banyak kasus sampai kadang-kadang kita pusing. Bukan cuman lapor suami atau istrinya, ada yang minta didoakan untuk bisa ketemu jodoh, padahal umurnya sudah 50 lebih. Ampun, tetapi itu terjadi. Nah, sekarang maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap ini di ayat 6, ayat 6. Dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Loh. Sampai pada satu titik mereka berkesimpulan bahwa kesalahan Daniel adalah ibadah. Loh, kan lucu. Orang ibadah kok salah? Kan nggak salah. Seperti kemarin terjadi di Bandung ya. Orang mau ibadah kok disalahkan. Kan repot. Di Bandungnya Stephen Tong gitu kan, itu kan repot jadinya kan, orang ibadah, padahal banyak orang ibadah tengah jalan nggak disalahin, nah, kan lebih repot lagi. Ini Indonesia ini lucu, Indonesia ini ada orang ibadah di tempat orang makan-makan nggak boleh, tetapi ada orang ibadah tengah jalan nggak dilarang. Nah, ya sudah, itulah Indonesia, itulah yang kita hadapi hari-hari ini. Jadi mari kita doakan Indonesia sedang sakit parah ini sebetulnya. Jadi kesalahan Daniel hanya pada ibadahnya. Semua pejabat tinggi kerajaan itu di ayat ini, ayat 8-10, saya lompat lagi. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja. Jadi semua, baik yang di bawah Daniel maupun yang tidak di bawah Daniel. Menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku. Loh, ini pinter loh ini. Dewa atau manusia, Tuhan atau manusia, bingung. Zaman dulu tuh orang sudah bingung. Zaman Daniel, Yesus belum lahir itu sudah bingung. Ini Tuhan atau manusia? Orang sekarang juga begitu bingung. Tuhan kok jadi manusia? Salah, padahal yang terjadi kan manusia yang jadi Tuhan. Nah, itu memang membuat kita repot. Tapi nggak apa-apa. Kita jalan terus.
Ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Jadi Daniel dikerjain. Dikerjain oleh karena apa? Bukan karena kesalahannya, oleh karena dia benar, oleh karena kebenarannya. Nah, lucu. Ini lucu ini sebetulnya. Tetapi ya sudah, itulah dunia. Jadi kalau kita benar kemudian kita disalahkan, ya sudah, itulah dunia. Daniel saja mengalami gitu loh ya. Jadi apalagi sebuah kesalahan kita, kalau diomongkan, ya sudah juga mau apa? Kebenaran aja bisa jadi salah apalagi kesalahan. Jangan sampai kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ini aku, tutup mulutnya. Enggak begitu. Coba kita lihat Daniel, apa reaksinya. Jadi bentuk dari serangan si jahat kepada kita itu macam-macam. Satu, bisa berupa trik intrik jahat. Ini salah satunya. Bisa berupa tipu muslihat. Berupa kata-kata yang membuat telinga panas. Nah, kata-kata yang telinga panas apa itu? Ya, whatever itu. Berupa tuduhan. Apapun itu. Bahkan suatu kebenaran pun bisa menyakitkan. Bapak Ibu saya cerita ya, saya dulu itu waktu kecil, tahu sendiri, saya lahir di Jawa, lahir dan besar di Jawa Timur. Kalau kecil, tahu sendiri kan posisi saya, kaki saya gitu ya. Kalau saya jalan, itu banyak musik yang mengikuti saya. Itu menyakitkan hati ya, Ibu. Waktu saya masih kecil itu sakit hati saya. Sampai saya itu kadang-kadang nggak mau keluar, nggak mau keluar, takut. Kenapa? Saya keluar pasti saya dibully orang, dimanapun. Nggak di sekolah, nggak di kampung, nggak di pasar, apalagi di pasar. Rumah saya juga di pasar waktu yang dulu itu. Jadi waktu kecil pasti dibully orang. Untung saya ini orangnya ndablek gitu ya istilahnya ya orang Jawa bilang. Kalau nggak ngerti ndablek tanya yang temennya orang Jawa. Pak Trisno ngerti soalnya dia orang Jawa, orang Sidoarjo dia soalnya. Jadi saya itu nggak peduli pada saat mulai gede. Waktu kecil takut saya keluar rumah takut sampai sampai orang tua saya kakak saya ngapain takut ayo wah, mereka tahu saya kalau dibiarin takut maka menjadi ketakutan itu maka saya akan jadi orang yang minder sekali dan puji Tuhan saya mempunyai orang tua saya mempunyai karakter yang luar biasa yang mendorong saya maju terus sehingga saya bisa melepaskan rasa takut itu. Saya bisa membuang rasa takut itu sehingga sampai satu titik, walaupun masih sakit hati, walaupun masih sakit gitu ya, itu sekitar SMP gitu ya, sudah SMP mendekat, itu saya nggak takut lagi. Jadi saya ketawa aja di diocehin, dibully, apapun saya sudah nggak takut lagi. Itu titik di mana saya mulai nggak takut itu SMP. Jadi memang harus berubah. Sampai sekarang saya pun bisa berani bicara di depan. Nggak gampang, Bapak Ibu. Nggak gampang. Karena orang seperti saya itu nggak gampang. Karena apa? Mindernya ada. Bukan ada, kuat. Nah, itu kan satu kebenaran yang dia omongkan. Tapi kan nggak perlu diomongkan terus kan gitu. Tapi apakah ada dari mulai saya marah, saya akan nggak marah sampai saya senyum. Oh iya, saya ketawa aja udah setelah itu. Oh iya, akuin saja. Memang begini mau apa? Iya kan? Itulah satu hal yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat sikap Daniel. Ini ternyata Daniel dengan posisi seperti itu, dia pun mendapat ujian. Nah, ujiannya apa? Dan bagaimana dia menghadapi ujiannya? Kita lihat. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ngapain nangis? Enggak. Apain dia merenungkan nasibnya? Enggak. Ngapain dia? Dia sedih? Enggak. Kita lihat dalam kamar atasnya. Jadi dia rumahnya bertingkat nih. Kamar atas ini lihat di atas kan di loteng gitu ya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Itu zaman dahulu. Kita orang-orang orang Yahudi itu kalau berdoa menghadap Yerusalem. Kalau sekarang orang Yahudi berdoa di mana tembok ratapan. Kalau teman kita ngelilingin batu, nah terserah.
Kita kan bukan teman kita kan kelompok sendiri yang kita berdoa di mana saja. Bahkan Tuhan menyarankan kita untuk kalau berdoa itu kuncilah pintu, berdoalah sendiri. Jangan ngomong-ngomong, jangan teriak-teriak, jangan teriak-teriak di jalan, jangan mau doa kemudian teriak-teriak pakai toa gitu loh. Itu kan udah gak ada urusannya. Itu pemahaman kita, pemahaman mereka begitu. Ya udah silahkan gitu kan. Jadi dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka karena Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut. 3 kali sehari. Ingat ini. Kenapa harus 3 kali? Saya nggak tahu. Karena apa? Daud juga punya cara yang berbeda. Dia 7 kali atau berapa kali sehari kalau nggak salah. Saya pernah hitung itu semuanya. Jadi masing-masing mari kita itu kalau berdoa, ya sudah Tuhan itu enak kok. Kita ikut Tuhan Yesus itu paling gampang loh. Mau berdoa jam berapa? Jam 6 ya sudah tiap hari jam 6 ya doa ya. Kalau doa malam jam berapa? Jam 9 ya udah tiap hari jam 9 ya. Itu ketetapan yang kita buat sendiri, kita tentukan sendiri, kita tepatin sendiri. Oh, kurang enak apa? Oh, itu caranya Tuhan. Keren Tuhan kita itu. Sakarepmu pokoknya kamu berdoa gitu ya. Berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kalau berdoa, mari kita berdoa dan memuji Allah. Kalau doa kata-katanya habis, naikkan pujian. Kalau pujiannya habis, baca firman. Baca firman jangan ngebut. Ngebut boleh, silahkan. Mau kejar setoran. 1 hari saya harus 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal. Silahkan itu untuk kemudian kita. Tetapi untuk memahaminya, untuk kita menerima dengan baik, baca dengan rileks, baca dengan merenung. Baca dengan merenung nggak bisa ngebut ya. Baca dan renungkan dan lakukan. Yosua itu, Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Jadi baca firman firman Tuhan siang dan malam dan renungkanlah serta lakukanlah. Itu yang kita lakukan, itu yang dilakukan oleh Daniel. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan itu dan seterusnya. Kalau saya baca lama nih, nanti saya dimarahin sama diomelin sama Pak Nando nih. Wah kok lama banget khotbahnya, sudah 8.45, 8.40 lebih. Jadi saya pokoknya tolong mohon baca Daniel 6 ya, karena ini kisahnya menarik Daniel 6 itu. Jadi kesalahan Daniel karena dia berdoa. Seperti waktu yang kejadian di Bandung tadi, itu udah mau ibadah, ada orang protes. Nah, kesalahannya apa gitu loh. Kecuali kalau doanya tengah jalan, nah itu kan salah, ganggu lalu lintas. Oh, nggak kayak seperti orang nggak punya tempat ibadah, jajak ibadah di tengah jalan kan begitu. Jadi satu poin yang penting, kalau kita mendapat serangan, baik itu berupa kebenaran kita, baik itu kesalahan kita, apapun serangan yang iblis arahkan kepada kita, nggak usah balas. Seperti Daniel, dia tidak balas. Dia tidak berkoar-koar, dia tidak marah-marah, dia tidak ngomong kepada rajanya, Raja, hajar mereka. Enggak. Raja, engkau sudah dikerjain oleh mereka dengan trik dan intrik. Enggak. Juga jangan ngomong sama Tuhan, Tuhan ini aku, tutup mulutnya. Juga jangan itu. Kita lihat Daniel seperti biasa memuji dan menyembah Tuhannya. Udah itu yang dilakukan. Lapor mungkin, saya nggak tahu sih doanya apa, karena nggak dijelaskan di Alkitab. Tetapi dia seperti biasa. Mungkin dia seperti biasa menceritakan kerjaannya, menceritakan apa yang dia lakukan, menceritakan apa yang dia hadapin. Boleh, karena kita sedang berhadapan sama papa kita. Kita berhadapan, bapak itu kan papa kan, jadi kita berhadapan sama papa kita ngomong, kita cerita. Apalagi tadi doanya Bu Resti ngomong, kita itu miliknya Tuhan. Ya sudah, kalau kita melihat Tuhan diutus kemana, kita cerita, kita lapor lagi sama Tuhan. Gitu aja, selesai. Kita diproses Tuhan, terima. Kita dikerjain, terima. Belajar seperti itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Daniel. Jadi Daniel tidak membalas trik-intrik pejabat lain. Tetapi dia melaporkan semuanya itu ke Tuhan. Udah selesai. Nah,
Satu cerita lagi, kemudian ceritanya, kalau kita baca ke bawah, ceritanya itu Daniel betul-betul dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, ada satu dongeng bahwa ada seorang yang kemudian dia ke hutan, diterima, kemudian dia memelihara hidup bersama dengan singa, dan singa itu kemudian dengan singa-singa itu, terus kemudian dia dewasa, dia menjadi orang yang berhasil, dan akhirnya dia ketemu sama singa itu, dan singa itu pun mengenali dia. Itu dongeng, Bapak Ibu ya. Itu tidak terkanonkan. Nah, mari kita hanya membaca Alkitab saja. Alkitab, kalau kita membaca tentang iman, kita baca tentang Alkitab saja. Jangan kitab-kitab dongeng yang di luar yang tidak terkanon. Orang-orang yang dahulu yang tahu situasi yang mendekati zaman-zaman itu, mereka tahu ini dongeng, ini bukan. Nah, yang masuk ke dalam Alkitab yang sudah terkanonkan itu adalah yang betul-betul firman Tuhan. Jadi kita pakai aja, ya. Jangan sampai kita ngikutin yang lain-lain. Karena teman saya ada yang sampai akhirnya hampir jadi ateis. Pusing saya lihat cuma seorang teman saya jadi ateis karena dia belajar Zoroaster, dia belajar ini, belajar itu. Kok mirip ya kisahnya? Ya terserah, yang mau bikin mirip atau apa kan iblis bisa. Kalau Roh Kudus bisa mempengaruhi kita, iblis bisa nggak mempengaruhi kita? Bisa, dia bekerja di otak kita. Otak kita ini tempat peperangan, peperangan kita dengan iblis, peperangan kita. Di situ kita berperang melawan, mempertahankan kebenaran. Itu yang perlu kita perhatikan, bahwa iblis juga bisa mempengaruhi kita. Demikian pula Roh Kudus bisa juga mempengaruhi kita. Roh Kudus mempengaruhi kita dari hati kita yang kemudian masuk ke dalam pikiran kita, dan kemudian kita bisa mengucapkan kata-kata bijak. Nah, itu yang Roh Kudus pengaruh. Jadi kalau Roh Kudus bisa mempengaruhi kita, iblis juga bisa mempengaruhi kita. Jadi ngapain kita marah-marah sama orang? Sudah, stop, jangan marah-marah. Jadi mari kita semuanya laporkan kepada Tuhan. Nah, saya lanjut di sebentar. Di mana nih? Eh, ini waktu waktu dia masuk gua singa, raja datang paginya. Raja saya berpuasa loh. Raja saya berpuasa. Kemudian datanglah dia kepada Daniel dan mencari Daniel. Kemudian apa jawab Daniel? Dia tanya, kenapa? Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Nah, ini penting, tidak bersalah di hadapannya, juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Oh, dahsyat toh. Jadi Bapak Ibu, maksud dari ayat ini apa? Banyak persoalan kita hadapin. Memang ada persoalan yang diselesaikan Tuhan, diminggirkan oleh Tuhan supaya kita bisa lewat. Tetapi ada juga persoalannya masih ada. Tetapi kita berhadapan langsung dengan persoalan itu, dan kemudian Tuhan bertindak pada saat itu. Seperti yang sering saya khotbahkan tentang Petrus yang berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air, itu badainya masih ada nggak? Masih ada. Tetapi Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi dikatakan di situ, ketika dirasanya tiupan angin, dia pun mulai tenggelam. Artinya badainya masih ada. Petrus bisa berjalan. Jadi cara Tuhan menolong tidak harus badainya berhenti dulu baru kemudian ditolong. Kadang badainya masih ada, tapi kita pun ditolong. Jadi tetap percaya, jaga hati kita. Mari kita menjaga hati kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan dan terus berlindung kepadanya. Berikutnya, ini yang terakhir. Kalau udah terakhir, biasanya melek seger. Ada yang ngantuk-ngantuk, mulai melek seger.
Lalu sangat sukacitalah raja dan memberi perintah supaya Daniel ditarik, dan dari dalam gua itu maka ditariklah Daniel, dan dari dalam gua itu ia tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Percaya, tidak ada yang bisa melukai kita. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang, jadi orang-orang yang menuduh itu dimasukkan semuanya dengan keluarganya ke dalam gua singa. Ngerasain lu gitu maksudnya kan. Coba lu bisa nggak ngadepin singa-singa yang kelaparan. Belum sampai mereka dasar gua singa-singa telah menerkam mereka karena nggak ada pelindungan. Bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius, nah ini poinnya penting. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh buminya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu, bersama ini kuberikan perintah kepada seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Nah, dirubah hukumnya akhirnya. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Perintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa, dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Jadi karakter memang perlu, menjaga hati memang perlu, supaya kita semuanya bisa bertahan di dalam posisi yang sudah Tuhan angkat kita. Itu sekepenggal kisah, jadi kita percaya Tuhan selalu menolong kita, apapun kondisi kita. Walaupun sudah sampai nyawa seperti telur di ujung tanduk, percayalah, pertolongan Tuhan selalu ada. Jadi, yang perlu kita jaga memang hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Mari kita menjaga hati.